saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan acara kita pada pagi hari ini, agar kita bisa mengambil manfaat dari acara seminar pranikah hari ini. Jadi kalau teman-teman semuanya sudah sering ya menerima undangan menghadiri pelatihan kewirausahaan. Sudah berapa kali ya kira-kira? Banyak ya? Bisa dikasih tahu kenapa kok ikut kita? Alasannya? Waktu masih di Indonesia sih dulu pernah diajak kewirausahaan. Ya, kayak misalnya TNC yang kayak lagi buka puasa. Sebenarnya sih cuma diajak teman aja, jadi ikut gitu. Nggak ada alasan yang khusus. Mencari calon ibu bagi anak-anak kita. Bagi yang perempuan mencari calon ya, bapak ya, dari anak-anak kita. Artinya kehidupan kita di rumah tangga itu tidak hanya untuk 10, 5 tahun, 50 atau 60 tahun ke depan, tapi mungkin sampai kita di akhirat, atau bahkan ketika kita sudah meninggal, kehidupan rumah tangga kita masih berjalan oleh anak-anak kita. Nah, untuk proyek yang sangat besar itu, maka sungguhnya usaha kita untuk mempersiapkan semuanya mestinya kita lebih semangat dibandingkan ketika kita datang ke acara pelatihan kewirausahaan. Nah, itu ya. Oke, yang pertama ini sekedar panduan, diikuti dengan rileks. Jadi santai. Nanti silahkan dicatat kalau ada yang perlu dicatat. Dan seperti biasa saya akan berikan kuis. Dan kuis itu tidak sekedar nanti bisa menjawab dan selesai, tapi ada buku. Ada buku yang sudah saya persiapkan, yang bisa menjawab nanti akan saya berikan jawaban. Nah, ini sudah saya siapkan. Nah, cuma saya ini cuma satu ya. Jadi silakan diperbutkan. Maknanya, jadi intinya jadi makna sederhananya adalah dengan pernikahan itu semoga memberikan manfaat. Tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nah, artinya ketika pernikahan dengan lantaran itu pernikahan memberikan manfaat, itu artinya ya semua institusi yang ada dalam bingkai pernikahan. Ya rumah yang dibangun, suami yang dinikahi, istri yang dinikahi, anak yang dilahirkan, mobil yang kebeli, semuanya memberikan manfaat. Karena tidak sedikit ketika dia menikah bahagia sekali di masa-masa bulan madu. Tapi setelah itu bulan empedu. Minta cerai gitu ya. Belum apa-apa minta cerai. Coba yang terakhir itu kan sudah sering ya kita saksikan di televisi, berita-berita selebritis. Bagaimana komentar Anda setelah menikah? Saya bahagia sekali. Saya tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti ini. Setelah sebulan berikutnya di acara selebritis keluar berita perceraian. Nah, belum lagi nanti problemnya setelah punya anak. Punya anak bahagia sekali, menyenangkan ketika umur 1-2 tahun, setelah 3 tahun menyebalkan. Nah, itu kenapa? Artinya semua institusi, semua hal yang dilahirkan lantaran pernikahan, kita berharap kepada Allah semoga berkah. Semoga berkah. Artinya semuanya memberikan manfaat. Istri memberikan manfaat, suami memberikan manfaat, setelah menikah ternyata meningkatkan etos kerja kita. Ketika kita pulang ke rumah kita capek, kita disambut oleh senyum istri luar biasa, muncul semangatnya. Kita punya anak, tambah semangat. Anak-anak kita soleh, hidupnya solihah, memberikan manfaat kepada kita. Itu semuanya salah satu makna berkah. Nah, sehingga kuncinya pernikahan berkah. Nah, ini bagaimana nih caranya? Nah, ini diskusi di sesi pertama. Semua waktunya cukup ya. Baik, kita akan berangkat dari ini. Apa itu jodoh? Karena walaupun ketika kita menikah, maka sesungguhnya kita ingin menemukan jodoh kita. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kita ini sudah punya jodoh sebenarnya. Kita sudah punya jodoh, cuma belum dipertemukan. Sebenarnya kita sudah punya. Baik ya. Nah, itu kira-kira makna sederhana dari jodoh. Yang pertama adalah pasangan ya. Yang laki-laki ya pasangan, yang perempuan pasangan. Ketika dia berjodoh, berarti dia berpasangan gitu. Nah, yang berikutnya adalah rahasia Allah. Rahasia dari Allah. Karena ketika ini ya,
itu kan sudah ini ya, kita sudah sering baca bahwa ketika kita masih dalam janin, ya, dirumpikan ke dalam janin, kemudian dituliskan oleh Allah rezekinya dan jodoh dan kemudian kematiannya. Memang rahasia dari Allah SWT. Kadang kita sudah berusaha, ya sudah jungkir balik, tapi ya nggak jadi-jadi. Kita sudah pacaran lama, pacaran pun sudah keterlaluan. Nanti saya sampaikan di sini pacaran keterlaluan seperti apa. Tapi ya nggak jadi-jadi gitu ya. Dengan tangga sebelah baru kenal langsung jadi. Nah itu mungkin ada benarnya bahwa itu adalah rahasia Allah SWT. Nah bagaimana menemukannya? Nah ini. Jadi dasar pencarian dan penemuannya yang pertama tentunya adalah cinta. Next. Nah, dasar penemuan pencarian jodoh itu kita sepakat bahwa semuanya lah karena cinta. Karena cinta. Ada apa dengan cinta? Ada aja. Capek deh. Gitu ya. Jadi kita sepakat bahwa semua karena cinta. Kita menemukan jodoh kita karena kita berani menikahi. Kita datang ke calon mertua, saya ingin melamar istri bapak. Kenapa? Karena cinta. Karena cinta. Dan inilah kemudian yang memberikan energi luar biasa kepada kita untuk berbuat segala hal, untuk berbuat banyak hal. Bahkan tidak jarang karena cinta orang bisa bunuh diri misalnya. Karena cinta Romeo dan Juliet itu karena cinta. Nah sehingga kadang pernikahan bisa disebut sebagai sebuah ekspresi cinta yang membuah keberkahan, yang berbuah kepada keberkahan. Next. Nah, ada sebuah ungkapan ya tentang cinta. Cinta adalah pangkal dari setiap perbuatan baik maupun buruk. Nah itu, baik maupun buruk. Maka pangkal setiap kebaikan dan amal soleh adalah cinta kepada Allah dan Rasul. Jadi ungkapan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa cinta, hati-hati, bahwa cinta itu adalah fitrah. Bahwa setiap kita itu punya cinta. Punya cinta. Nah kemudian bagaimana kita mengekspresikannya? Nah itu menjadi masalah kadang ya. Karena cinta kita bisa berbaik, tapi sebaliknya karena cinta kemudian kita bisa berbuat yang sebaliknya, yang buruk ya. Oke, next. Itu pertanyaan kita. Bagaimana sebenarnya kita mencintai? Bagaimana kita mencintai? Ya begini, kita menikah itu atas dasar cinta. Kita menikah atas dasar cinta. Sehingga mencintai, ya, mencintai sebelum menikah, ya silahkan. Cuma bagaimana setelahnya itu? Apa kemudian kita berlarut-larut dalam cinta itu tanpa bingkai ya, tanpa bingkai yang dibenarkan, tanpa bingkai yang legal, tanpa bingkai yang syariat, yakni pernikahan, atau bagaimana? Nah ini menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Bagaimana kita mencintai? Dan ini menjadi problema sebenarnya bagi setiap kita para pemuda. Setiap kita para pemuda ya, karena saya juga pemuda. Setiap kita para pemuda. Kenapa? Ya karena emosional kita ya sebagai seorang itu kadang meledak-ledak, termasuk dalam hal ketika kita mencintai. Makanya tidak jarang karena cinta saya kunci rasa coklat. Kenapa? Karena cinta. Oke. Baik. Saya ingin sedikit menggambarkan, sedikit menjelaskan mungkin di ini apa? Di dulu. Soalnya akhirnya kan pembatasnya ini dulu dikit. Ya, lebih luas. Baik, jadi teman-teman mati Allah, sekarang saya ingin memberikan sedikit gambaran ya. Mungkin ini sifatnya umum, bagaimana sebenarnya kita ya para pemuda mencintai. Bagaimana proses cinta itu muncul dan kemudian bagaimana setelah cinta itu muncul kita mengekspresikan dan kemudian kita berperilaku
atas dasar cinta. Oke, the next. Nah ini, ya, cinta pada pandangan pertama. Ini sudah menjadi kebiasaan di kita ya. Kita. Jadi kebanyakan cinta itu muncul dari cinta pandangan pertama, sehingga kita disyariatkan dalam Al-Quran oleh Allah untuk menjaga pandangan, untuk menjaga pandangan. Kenapa? Karena pandangan mata itu ibarat panah setan. Sehingga kalau kita tidak hati-hati, nah bisa jadi akan merusak semuanya. Atas apa? Atas dasar pandangan mata. Dan tidak jarang cinta itu berawal dari pandangan pertama. Seperti ini. Di jalan, ya, ketika kita ke station, makan di luar, ketemu dengan akhwat gitu ya. Jadi kalau saya menikahkan itu saya tanya, ini gimana ceritanya kok bisa menikah? Kendalanya di mana? Mulai dikenalin, kok dikenalin bisa langsung jatuh cinta gitu ya. Nah, itu cinta pada pandangan pertama. Oke, berikutnya. Setelah itu, ya, tak kenal maka tak sayang. Betul? Betul. Tak kenal maka tak sayang. Sehingga apa yang kita lakukan ketika kita mencintai pada pandangan pertama, maka kita akan mencari tahu siapa itu si perempuan itu. Berapa nomor absennya? Berapa HP-nya? Nomor HP-nya dan seterusnya. Oh itu kalau di sekolah ya? Di sekolah ya. Pengalaman ya? Pengalaman. Oke. Nah, setelah pendekatan, katakan cinta. Jadi ketika sudah kenal, kemudian sang katakanlah siapa namanya, Agus gitu ya, kenal dengan siapa? Sama Dewi, nah Dewi, sama Dewi. Agus sering memberikan rasa perhatiannya, sehingga kemudian Agus sudah bisa menangkap sinyal-sinyal ketika saya ungkapkan cinta, pasti si Dewi akan berikan. Nah, sehingga tahap berikutnya adalah katakan cinta. Dewi, aku suka sama. Nah, ketika Dewi menunduk tidak menjawab, nah berarti sudah sepakat, sudah jatuh cinta. Nah, sejak itu apa? Sejak itulah kemudian dikatakan Agus dan Dewi resmi, bukan jadi suami istri, resmi pacaran. Resmi pacaran. Itu adalah sebuah bentuk katakanlah kesepakatan ya. Ketika Agus sudah mengatakan cintanya dan Dewi kemudian menerima, meresponnya, nah itulah kemudian disebut sebagai resmi pacaran. Berarti sudah jadian, yuk kita jadian. Oke, next. Nah, setelah itu ya begitulah ya, malam itu menjadi malam yang sakral, istimewa, ngapel. Kalau tidak ngapel, kemudian mungkin akan mana ini kok nggak datang? Biasanya datang tiap malam minggu. Udah curiga macam-macam, dia biasa makan di luar, yuk kita ngedate, yuk kita jalan, mana ke mall dan segala nonton bioskop dan seterusnya. Itu kira-kira ekspresi kebanyakan kita sekarang. Oke, next. Nah itu. Nah sekarang buktikan cintamu. Apa? Agus sering mentraktir Dewi. Betul ya? Sering mentraktir Dewi apa? Buktinya itu membuktikan rasa cinta. Sampai meskipun Agus nggak punya uang berani ngutang. Mau ngapel nggak punya motor pinjam. Itu salah satu buktikan rasa cinta. Bahkan kalau dibilang idealik, bahkan sampai hamil. Sehingga sering kita saksikan married by accident. Kenapa? Buktikan cintamu. Itu buktikan cinta. Jadi itu ya, kita udah kira-kira seperti itu gambaran. Mungkin kebanyakan teman-teman kita ketika kita saksikan di Indonesia gitu ya, seperti itulah kira-kira pada umumnya. Nah sekarang saya ingin itu tadi pacaran ya, orang kemudian disebut sebagai pacaran. Berawal di pandangan pertama, mewujudkan dalam bentuk perhatian, pendekatan, mengekspresikan cinta, jadian, kemudian seperti itu. Nah sebenarnya kemudian sebagai seorang muslim kita